karena terlalu banyak angan-angan, ya, terlalu banyak ngefly misalnya, Bapak Ibu ya, atau halusinasi. Lalu dia mengatakan, tadi malam saya bertemu dengan Roh Kudus. Maka terbentuklah nanti ada aliran. Saya nggak enak ngomongnya ya. Itu yang terbentuk karena mimpi Bapak Ibu. Siapa itu? Saya sebut saja di sini. Ada aliran Mormon. Aliran Mormon itu terbentuk karena Joseph Smith, dia bermimpi di malam hari. Dia bermimpi di malam hari, dia katakan dia menerima buku. Buku yang dia terima adalah buku Mormon. Padahal saya sudah baca buku Mormon itu Bapak Ibu. Isinya kutipan dari Alkitab yang kita punya. Dia ngutip. Seperti hasil dari khotbah. Seperti hasil-hasil dari khotbah yang kemudian disatukan. Saya ceritakan pada Anda karena saya baca. Itu lahir dari mana? Mimpi. Ada juga yang naik turun surga. Itu lahir dari mana? Salah satunya bisa halusinasi. Kalau yang memakai obat-obatan bisa karena ngefly. Kalau yang satunya lagi karena mabuk agama. Sampai ngefly begitu. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi apa yang saya sampaikan tentang magisterium dan tradisi suci para rasul, itu sudah jelas. Maka Bapak Ibu, karena saya kira juga penjelasan saya ini sudah sangat panjang lebar ya. Mungkin ada tambahan dari SSCE. Silakan. Saudara SSCE, kalau ada tambahan silakan disampaikan. Oke. Saya disuruh buka WA ya. Oke. Kok saya masih belum terima ya? Sebentar ya. Dikirim di mana, brother? Dikirim Japri kan? Saya masih. Iya. Ya, suara saya bisa, Bang? Iya, kedengaran. Ya. Saya barusan kirim di Japri. Bukan satu materi untuk membahas lagi, tapi mungkin sebagai data pelengkap saja ya, Bung. Karena pembahasan terakhir kita tiba pada gereja mana yang sesuai dengan amanat Yesus Kristus ya. Untuk bersatu. Ut omnes unum sim. Nah, tentu gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Nah, saya mau mempertajam kesimpulan dari kebenaran itu, Bung Gen. Jadi saya mengirim satu data melalui Japri tadi. Mungkin sudah masuk ya? Sebentar ya, saya lihat dulu. Ya, mungkin bisa diserahkan dulu ke Pak Ivan. Halo, selamat malam Pak Ivan. Salam bergabung dengan kami. Ya, shalom, selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam Pak Ivan. Wah, selamat ini malam, Pak Ivan ini yang dinanti-nantikan ini. Iya. Karena suaranya katanya mirip CP katanya. Biasa saja Bro ya. Oke, sebentar ya SSCE saya belum masuk nih ya. Mungkin karena agak lambat internet saya. Mungkin Pak Ivan dulu bisa menyampaikan argumentasi. Siap. Ya, Pak Ivan dulu lah. Ya, barangkali bukan tambahan atau apa ya, mungkin hanya sekedar penegasan saja, Bro Gea dan Bro SSCE. Jadi sebenarnya berbicara tentang tadi disinggung magisterium, terus kemudian sempat diulas Bro Gea tentang purgatori ya, kalau nggak salah tadi ya, sempat disinggung ya Bro Gea. Kita menyinggung tradisi suci para rasul yang mereka pertanyakan Pak Ivan. Mereka pikir itu tradisi nenek moyang dan juga magisterium, kuasa mengajar gereja. Ya. Jadi posisi sebenarnya adalah bahwa apa yang diperintahkan Kristus itu kan sudah didelegasikan kepada para rasul pada waktu itu oleh Kristus sendiri.
Dan oleh Kristus dikatakan bahwa semua yang kamu terima harus kamu ajarkan kepada diwartakan ya, pada waktu dikatakan amanat agung kan kurang lebih seperti itu. Mewartakan semua apa yang kamu terima, ajaran-ajaran dari Kristus itu. Nah, artinya apa? Artinya jika kita tidak mewartakan keseluruhannya, berarti secara tidak langsung ada perintah amanat Kristus yang kita abaikan. Dengan demikian, pada konteks ini, kita mau berbicara kita sebagai pengikut Kristus atau kita mengklaim diri sebagai Kristen, ini bisa tidak dipertanggungjawabkan? Ini kita refleksi diri sendiri saja. Artinya bahwa ada hal-hal yang harus kita wartakan, tetapi kita tidak wartakan itu. Kita batasi, kita amputasi, kita mutilasi misalnya. Dengan berbagai macam argumentasi ataupun mungkin ada punya intensi atau tendensi ya, kita tidak tahu, atau mungkin ada propaganda di situ. Tapi jelas pada titik ini sebenarnya kita sudah menggugat klaim sendiri sebagai pengikut Kristus. Pengikut Kristus tentu tidak akan mengabaikan apa-apa yang memang sudah diperintahkan, yang sudah diajarkan, yang sudah diwartakan, yang sudah diberikan oleh para rasul dan pengganti daripada para rasul. Kita tidak berbicara tentang ego ataupun hegemoni. Kita tidak berbicara tentang siapa yang lebih tinggi, siapa yang lebih berotoritas, siapa yang lebih sebagai pemimpin. Kita tidak berbicara dalam konteks itu. Tetapi yang kita bicarakan di sini adalah apa yang Kristus sendiri perintahkan. Tadi Bro Gia sudah singgung bahwa perintah gembalakanlah domba-dombaku itu sampai 3 kali. Bahkan sudah dikaitkan bagaimana tradisi Yudaisme untuk suatu pengulangan sampai 3 kali itu hal yang penting sekali. Tetapi mengapa, yang tadi sudah disinggung oleh Bro SCJ juga, sebagai penganut sola scriptura, mengapa hal ini mereka abaikan? Ada apa sebenarnya di sini? Itu kita refleksi saja sendiri. Nah, kemudian kuasa mengajar tadi, dan kemudian tadi sudah dipaparkan juga tentang bagaimana kuasa yang diberikan Kristus kepada para rasul, dosa yang kamu ampuni akan diampuni, dan dosa yang tidak kamu ampuni tidak juga diampuni. Ini nyata, tertulis jelas sekali tadi dipaparkan. Nah, untuk yang jelas ini saja ditolak, lantas bagaimana dengan sesuatu yang tidak tertulis secara jelas? Tetapi anehnya, istilah trinitas, kata yang tidak jelas tertulis, itu kok bisa mereka perjuangkan, bisa mereka terima dan dijadikan sebagai sumber primer mereka. Nah, hal-hal yang sangat tertulis jelas kok malah menjadi sekunder bagi mereka. Nah, ini seperti apa kira-kira? Bukan berarti bahwa kita mau mengatakan trinitas itu tidak penting, tetapi tadi sudah dikatakan oleh Bro SSC bahwa di situ ada tesis, ada antitesis, dan kemudian nanti ada sintesa, dan perjalanan itu berujung pada credo. Itu tidak bisa kita pungkiri, tidak bisa kita ingkari, bahwa itulah iman rasuli dinyatakan dalam bentuk credo, yang mana semuanya itu memiliki dasar-dasar yang sangat kuat dan kokoh, baik dari kitab suci sendiri maupun dari tradisi suci. Nah, ini yang menjadi hal yang benar-benar selalu ditolak, bahkan ditertawakan, jadi bahan tertawaan. Mereka tidak menyadari bahwa baik kitab suci yang sudah dikanon itu maupun tradisi suci, tadi sudah ditekankan, bersumber dari sumber yang sama, yaitu wahyu Allah itu sendiri. Yang dalam hal ini Kristuslah pokoknya, atau Kristuslah kepalanya. Nah, persoalannya sekarang kan dengan menolak tradisi suci kan berarti secara tidak langsung ada bagian Kristus yang mereka tolak sebenarnya. Tetapi mereka masih mengklaim diri sebagai Kristen, sebagai pengikut Kristus. Kemudian menggaungkan bahwa sola scriptura, kitab suci lah yang menjadi
pegangan kita. Benar, itu pun juga diamini oleh Katolik, bahwa kitab suci lah juga pegangan kita. Tetapi persoalan sekarang adalah bagaimana apa yang tertulis di kitab suci itu kalian jabarkan dalam bentuk pengajaran. Ini persoalan. Apakah kalian punya kuasa wewenang yang diberikan Kristus untuk kemudian mengajar? Jika ada yang mengatakan ya, maka tentu sudah pasti itu adalah dusta yang dia sampaikan. Karena apa? Tadi Bro SCC sudah menekankan kembali bahwa apa yang kalian terima secara lisan maupun tulisan, kemudian sudah ditekankan bahwa gereja sebagai tonggak kebenaran dalam pengajaran iman dan moral, itu sudah diabaikan. Dialihkan kepada orang per orang, individu per individu, yang kemudian mengklaim diri diilhami. Secara logis sebenarnya, mereka mengakui juga adanya magisterium, tetapi magisterium yang berpusat pada diri, pribadi-pribadi, orang per orang, yang kemudian bisa diklaim ataupun kemudian disandarkan kepada beberapa teks-teks tentang mungkin dikatakan Kristen sudah dimerdekakan, dengan demikian merdeka pula untuk bisa menafsirkan ayat-ayat kitab suci dan sebagainya. No problem. Dalam kekatolikan pun kita punya bulan kitab suci yang setiap tahun ada untuk kemudian kita refleksi dan kita renungkan. Tidak ada masalah kita merefleksikan dan merenungkan itu. Kita tidak dibatasi, kita tidak dilarang. Yang kita wanti-wanti ataupun diberikan rambu-rambu adalah menafsir dan kemudian mengajarkan dan mengklaim bahwa ajaranmu itu adalah benar. Nah, ini yang menjadi masalah yang tidak dipahami oleh sebagian orang. Gereja Katolik mengatakan, silahkan Anda merefleksikan ayat-ayat kitab suci itu dalam kehidupan Anda. Anda menafsir untuk kemudian melihat seperti apa kitab suci berbicara dalam pergumulan hidup saya. Tetapi pada saat Anda mengajarkan, maka Anda harus mempertimbangkan seperti apa ajaran yang telah diajarkan oleh gereja. Karena apa? Jika salah mengajar, maka kita akan menyesatkan orang.